Jumpa lagi dengan saya, Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, yang kemarin sempat menanyakan mengenai tentang, Bang, coba dong bahas mengenai tentang settingan ketinggian air dalam budidaya ikan lele. Jadi pertanyaan ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebenarnya dalam budidaya ikan lele, pembibitan ataupun pembesaran ikan lele, tentunya banyak sekali dari teman-teman yang mengalami suatu kendala ataupun kesulitan dalam melakukan budidaya ya, entah itu mulai dari penyakit ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Dan kita kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Kita mulai dari larva terlebih dahulu ya. Untuk ketinggian air untuk larva ikan lele yang baru menetas itu idealnya adalah 20 cm teman-teman ya. Jadi untuk kenapa saya sarankan untuk menggunakan ketinggian air yang dangkal, karena pada dasarnya larva ikan lele itu biasanya kan belum bisa berenang ya teman-teman, ataupun berada di dasar kolam ya. Jadi untuk supaya nanti untuk pergerakannya itu lincah, itu kita kasihlah ketinggian air 20 cm. Itu pun dengan bertujuan supaya larva tersebut itu saat sudah mulai makan cacing itu tidak akan bergerombol ataupun berbusa kolamnya teman-teman ya. Dan itu pun harus diimbangi dengan kocoran ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya adalah bibit ukur 1-2 teman-teman ya. Untuk larva ataupun bibit ukur 1-2 cm itu biasanya saya menggunakan ketinggian air 20 ataupun 25 cm teman-teman ya. Jikapun teman-teman menambahkan 25 ya nggak masalah ya, 20 ataupun 25 itu sangat aman ataupun sangat ideal sekali untuk bibit di ukur 1-2 teman-teman ya. Karena untuk bibit 1-2 ini itu biasanya sudah mulai mahir berenang ya, ataupun sudah mulai lincah teman-teman ya. Jadi terkadang juga pun jika teman-teman menggunakan ketinggian air yang terlalu tinggi untuk bibit yang 1-2 ini, jika memang teman-teman menggunakan air ketinggian 40, saya jaminlah pasti banyak sekali dari teman-teman bibitnya yang menggantung ataupun istilahnya itu terkena penyakit biting teman-teman ya. Dan jadi untuk yang berikutnya adalah bibit usia 23 ataupun 34 teman-teman ya, atau 35. Teman bisa menaikkan ketinggian airnya itu di ketinggian 30 cm teman-teman ya, ataupun 35. Tapi biasanya saya menggunakan ketinggian air 30 cm teman-teman ya. Dan alasan kenapa saya menggunakan ketinggian air 30 cm diukur 23, 34, dan 35 itu karena biasanya di ketinggian air tersebut itu sangat ideal sekali untuk kita kasih padat teman ya. Misal seharusnya kita tebar sekitar 10.000, itu kita bisa muat satu kolam itu sekitar 20 sampai 25.000 ya teman ya. Dan untuk teman-teman yang ingin misalnya ingin tebar padat ataupun memadatkan bibit atau tidak kekurangan tempat, itu untuk bibit 35 itu sudah mulai bisa dipadatkan ya, ataupun ditebar padat ya, karena bibit 35 itu sangat tahan sekali ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya itu adalah bibit usia ukur 45 ataupun 57 teman-teman ya. Untuk bibit 57 ini itu kita bisa setting dengan ketinggian kurang lebih dari 35 ataupun 40 cm ya. Dan untuk bibit yang 46 ataupun 57 ini kita bisa setting di ketinggian 40 ya, 40 cm ya. Ini sangat ideal sekali karena kita setiap naik ukur itu kita selalu naikkan sekitar 5 cm teman-teman ya. Itu pun ada terkecuali ya teman-teman. Jika memang ikannya ataupun bibitnya itu sedikit, itu teman setting dengan ketinggian air yang rendah itu nggak masalah teman-teman ya. Yang jadi masalah adalah teman tebar padat dan menggunakan ketinggian air yang tidak sesuai ya.
itu jadi masalah teman ya. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya. Dan kita kembali ke topik ya. Untuk ukur 9-12 ataupun mulai LBG, teman-teman bisa menggunakan ketinggian air sekitar 50 cm sampai 70 cm untuk pembesaran ya. Dan kenapa saya sarankan untuk menggunakan ketinggian air 50 sampai 70 cm untuk pembesaran? Itu pun ada alasannya teman-teman ya, karena banyak sekali fakta di lapangan juga yang sering sekali membeli bibit di tempat saya itu menggunakan ketinggian air yang sangat dangkal sekali. Bahkan ada yang kasus yang kemarin itu ada yang menggunakan ketinggian air 10 cm untuk pembesaran ya. Jadi menurut saya sih ya nggak wajar lah ya, ataupun sangat kurang bagus sekali ya. Tapi ternyata ada yang bisa teman ya, karena mungkin tebarnya itu nggak seberapa ya, mungkin 100 ekor kok ya. Kalau 100 ekor ya memang bisa lah ya. Kalau memang ribuan, saya jamin lah mungkin pertumbuhannya akan sangat lama sekali teman-teman ya. Beda dengan kita menggunakan ketinggian air yang sesuai standarnya teman-teman. Dan buat teman-teman yang pemula pun juga bisa mempraktekannya nanti ya. Kita coba teman-teman praktekkan antara tebar di tempat yang dangkal dan di sesuai standar tebarnya ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan mengenai tentang settingan ketinggian air dalam budidaya ikan lele. Dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.